program ilmu sosial, program pangkat sarjana Universitas Tadulako dengan judul disertasi efektivitas kebijakan surat bebas narkoba sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Palu. Saya berharap tulisan saya ini bermanfaat untuk menekan peredaran narkoba di Kota Palu maupun secara nasional. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 20 Desember tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Haji Abdul Budi Prasetyo dengan NIM B1032007 dengan judul Efektivitas Kebijakan Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Kota Palu dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Ibu Asian Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri ujian terbuka atau promosi akhir doktoral atas nama Bapak H.A. Budi Prasetyo. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hormat disebutkan Bapak Dr. Agus yang hadir dan seluruh jajaran yang hadir. Kebetulan Promovendus ini adalah dari jajaran Kapolda Sulawesi Tengah yang hadir. Yang kami hormati Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Kapolresta, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selanjutnya juga turut hadir bersama kita adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPOSIT Engineering selaku sekretaris pada sore hari ini. Kemudian Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyono, MS, secara online ya, selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof telah bergabung. Terima kasih. Kami hormati Bapak Dr. Muzakir Tawil, ya, mungkin secara online. Yang terhormat Bapak Ibu Dr. Siti Khaira Ahsan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Bu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Slamet Priyadi selaku promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rifai MSI selaku promotor. Kemudian kepada penguji utama juga Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Terima kasih.
kemudian Bapak Dr. Hasanuddin MSc. Terima kasih telah hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan memohon dan perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku pimpinan sidang untuk ketua dengan resmi membuka sidang promosi atas nama calon HA Budi Prasetyo. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada promotor Promovendus kita untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan sidang, dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Pak Direktur, Pak Sarjana, yang saya hormati Bapak Kapolda bersama jajarannya, Bapak Direktur Rumah Sakit Data, yang saya hormati Bapak-bapak tim penyangga atau tim oponen yang sempat hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin yang saya banggakan. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi di hadapan tim penguji. Kami tim promotor telah membimbing saudara untuk menyelesaikan disertasi ini sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang ujian promosi doktor. Tentunya kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik di hadapan sidang yang terhormat. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus, dan kami sebagai tim promotor juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai sebuah karya ilmiah yang saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun nanti di dalam kehidupan di terhadap masyarakat. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang saya hormati, Promovendus lahir di Surabaya pada tanggal 5 April 1972. Orang tua Bapak Dr. Amin Singgi bin Sudono almarhum, dan nama Ibu Haji Sumastri binti Amin Singgi. Kemudian istri Haji Maiga Prayuda Tustiana SP MBA, dan juga telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Bagaskara Haji Prayudisda, sarjana kedokteran, dan Gadita Barliana Putri Maharani. Jenjang pendidikan mulai dari SD Dirmo 1 Bangil Pasuruan 1979, melanjutkan ke sekolah menengah pertama Bangil Pasuruan Jawa Timur tahun 1985. Selanjutnya melanjutkan ke sekolah menengah atas di Malang, Jawa Timur tahun 1988, dan melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Umum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan ke Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial bidang kajian utama Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Tadulako. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas dan berkenan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Ya. Promotor yang telah membacakan pertanggungjawaban akademik atas saudara Promovendus. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian
efektivitas kebijaksanaan surat keterangan bebas narkoba sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Kota Palu. Kami mempersilakan kepada sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5426-UN28.4-KM-2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, nama mahasiswa ujian disertasi di bawah ini nama H.A. Budi Prasetyo, stambuk B103-20007, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian efektivitas kebijakan surat keterangan bebas narkoba sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Kota Palu. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Ibu ASEAN Engineer. 2. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer sebagai sekretaris. 3. Profesor Dr. Bambang Supriyono MS sebagai penguji eksternal. 4. Dr. Musakir Tawil MSc sebagai penguji, Dr. Siti Haria Hasan MSc sebagai penguji, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc promotor sekaligus sebagai penguji, Dr. Abdul Rifai MSc co-promotor sekaligus sebagai penguji, Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc penguji, dan Dr. Hasanuddin MSc penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara hibrid, sebagian ada yang online. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Desember 2023. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer ditanda tangan. Tembusan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di Palu dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Dengan dibacakannya SK dan melihat kehadiran dari seluruh tim penguji, maka pelaksanaan ujian hari ini dinyatakan korum untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mempersiapkan atau mempersilakan kepada Prof. Fendus untuk memberikan pemaparan ringkasan hasil penelitian disertasinya. Paling lama 10 menit yang efektif ya. Terima kasih, untuk itu saya persilakan kepada Prof. Fendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Amar, Sarjana Teknik MT IPU ASEAN Engineering, Rektor Universitas Tadulako sebagai Ketua Sidang Ujian Terbuka. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako sebagai Sekretaris Sidang Ujian Terbuka. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS sebagai penguji eksternal dari Universitas Brawijaya Malang yang saat ini mengikuti melalui Zoom. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Dr. Siti Haria Hasan MSc sebagai penguji internal. Yang saya hormati,
yang amat terpelajar Dr. Muzakir Tawil, MSc sebagai penguji internal. Yang saya hormati yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc sebagai promotor. Yang saya hormati yang amat terpelajar Dr. Abdul Rifai, MSc sebagai promotor. Yang saya hormati yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSc sebagai penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar Dr. Hasanuddin, MSc sebagai penguji. Yang terhormat dan saya banggakan yang amat terpelajar Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH, Kapolda Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Asep Adiana, SIK, MH. Yang saya hormati Kombes Pol Ilham Saparona, SIK, SH, Diskrimsus Polda Sulteng. Yang saya hormati Dinarkoba Polda Sulteng, dalam hal ini diwakili. Yang saya hormati Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winarto, SIK, SH, MH. Yang saya hormati Dandan Kesya Palu, yang dalam hal ini diwakili. Yang saya hormati Kapolresta Palu, Kombes Pol Barliansah, SIK, MH. Yang saya hormati yang amat terpelajar Wadir Pol Air Polda Sulteng, AKBP Dr. Sirajuddin Ramli, SH, MH. Yang saya hormati Karukit Bayangkara 33 Palu, dalam hal ini diwakili. Yang saya hormati yang amat terpelajar Kepala BNN Kota Palu, AKBP Dr. Baharudin, SE, MSc. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Samaritan Palu, Kombes Pol Purnawirawan Dr. Felix Sangkalia, MS. Yang saya kasihi dan saya sayangi Hajah Mega Prayudya Rustiana, ST, MBA, Isi Tercita. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan sesama angkatan yang berkenan hadir, dan semua tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf Ketua Sidang, memang salamnya harus saya baca satu persatu. Kenapa? Karena kebetulan saya memang mengambil gelar doktornya ini di program ilmu sosial. Salah satu ilmu sosial adalah menyapa. Jadi saya harus menyapa satu persatu. Sebelum saya mulai di materi, saya akan membacakan pantun, karena menurut pepatah sosial juga, kata seorang filosof dunia, penemu sepatu Skechers, katanya pantun itu ibarat doa dan petua-petua leluhur, jadi harus dibacakan pantunnya untuk ice breaking. Mungkin Pak Kapolres tahu, pantun ini tidak pernah saya rubah sejak 2015. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya hutan-hutan hujan. Terima kasih. Pengujinya bingung, Prof. Vendusnya juga bingung. Yang penting hari ini kita ujian. Terima kasih. Saya langsung masuk ke materi. Mohon maaf, Ketua penguji mungkin baru dihitung detik pertama. Jadi hanya pembukaan. Latar belakang, kenapa saya menuliskan penelitian kami? Penelitian saya, pertama karena saya lihat dari latar belakang bahwa Indonesia merupakan daerah darurat narkoba, dan narkoba ini sudah hampir di segala usia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI bersama BNN Pusat, ternyata Provinsi Sulawesi Tengah itu sejak 2019 menduduki peringkat keempat secara nasional, dan kami sudah mendapatkan data buku prevalensi dokumen kami tentang penelitian itu, survei nasionalnya mulai tahun 2019 sampai 2021.
Dan dari Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata Kota Palu menduduki peringkat pertama. Hampir 95% kejadian penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Itu salah satu latar belakang kenapa penelitian kami lokasinya kami tentukan di Kota Palu. Lokasi di Kota Palu, terus kemudian kita tahu kenapa darurat narkoba terjadi di Kota Palu. Ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran itu sebenarnya. Salah satunya adalah dengan surat kesehatan bebas narkoba. Tetapi surat bebas narkoba ini memang belum diterapkan di semua lembaga pendidikan maupun lembaga kerja. Hanya beberapa saja, contohnya misalnya di lembaga universitas negeri terutama, terus kemudian di sekolah-sekolah kedinasan, terus kemudian sekolah kedinasan bisa Polri, TNI, STAN, Telkom. Terus kemudian ada lembaga yang belum komitmen juga untuk menerapkan surat kesehatan bebas narkoba ini sebagai persyaratan memasuki dunianya. Contohnya SD, SMP, SMA masih belum memperlakukan ini. Universitas-universitas swasta juga belum melaksanakan kebijakan ini, sehingga ini belum merata. Lembaga yang mengeluarkan surat bebas narkoba ini, ternyata permasalahannya adalah surat bebas narkoba ini hanya bersifat sementara. Artinya pemohon meminta surat bebas narkoba ke lembaga yang mengeluarkan, begitu dapat suratnya diserahkan ke lembaga yang meminta, sama bagian HRD, bagian biro SDM misalnya, itu hanya disimpan, sudah berhenti sampai di situ. Jadi bersifat hanya sementara. Terus kemudian surat bebas narkoba ini ternyata tidak berkelanjutan, terus tidak identik. Artinya apa? Orang yang punya surat keterangan bebas narkoba belum identik dengan orang itu bebas tidak menyalahgunakan narkoba. Ketika surat bebas narkoba hanya bersifat administrasi, bukan yudikatif. Karena surat bebas narkoba ini hanya sekedar persyaratan formal, tapi tidak mempunyai konsekuensi hukum. Dan surat bebas narkoba mudah didapatkan. Kalau kita mungkin punya saudara-saudara di fasilitas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit umum, atau mungkin di BNN, di saat narkoba lebih dokes, kalau kita punya saudara, mungkin kita tinggal telepon, "Om, saya ingin surat bebas narkoba, kirimin KTP-mu, keluar barang itu, tinggal bayar." Artinya surat bebas narkoba ini mudah didapatkan. Dan surat bebas narkoba dikeluarkan kalau hanya dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi. Lembaga yang memproduksi juga belum terpusat. Dari latar belakang yang saya sampaikan di atas, kami temukan temuan awal SKBN belum efektif mencegah penyebaran narkoba di Kota Palu. Makanya kenapa dari data prevalensi tadi terjadi kenaikan atau peringkat kita berada di 4 besar untuk skala nasional. Maka saya lakukan studi ilmiah untuk mengkaji lebih dalam menggunakan teori Duncan. Kami akan melihat teori yang ada, terutama tentang efektivitas surat bebas narkoba dengan permasalahannya. Dengan teori Duncan, maka bagaimana efektivitas pencapaian tujuannya surat bebas narkoba tersebut? Bagaimana integrasi lembaga organisasinya? Bagaimana adaptasi dalam pengelolaan surat bebas narkoba? Ini menjadi pertanyaan dan kami lakukan penelitian sebagai analisanya. Kami analisa bagaimana efektivitas pencapaian tujuan, efektivitas integrasinya, efektivitas adaptasinya, sehingga SKBN ini sebagai langkah pencegahan narkoba di Kota Palu. Kajian teori menggunakan teori Duncan mencakup 3 indikator. Pertama, pencapaian tujuan, yaitu kemampuan organisasi sampai tujuan berdasar SOP-nya. Terus kemudian kedua, integrasi, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi, konsensus atau komitmen dalam komunikasi. Sedangkan yang ketiga, adaptasi, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian dengan lingkungan SDM maupun teknologi. Metode penelitian yang kami gunakan,
Pertama, jenis penelitian kami menggunakan jenis kualitatif dan lokasinya kami tentukan hanya di Kota Palu. Waktu yang kami butuhkan untuk penelitian kurang lebih 10 bulan. 4 bulan kami gunakan untuk menganalisa data, 3 bulan kedua kami gunakan untuk wawancara observasi, dan 3 bulan terakhir kami gunakan untuk display, kondensasi, pengolahan data sampai kesimpulan. Dan teknik pengumpulan data memang kami gunakan purposive sampling, yaitu dokumen wawancara dan observasi, dan analisa yang kita gunakan adalah teknik interaktif. Teknik analisa data yang kami pilih menggunakan Mills and Berman, ini teknik interaktif yang menurut kami sangat praktis, sederhana, dan valid. Dan ini terbukti selama kami menjalankan penelitian ini. Kami mengumpulkan data, kemudian kami display, kami kondensasi, dan kami tarik kesimpulan, kami verifikasi, kami ajukan untuk ujian hasil penelitian. Ternyata ada beberapa masukan dari tim penguji untuk menambah data, sehingga kami kembali lagi, walaupun sudah sampai titik kesimpulan verifikasi, kami kembali lagi untuk pengumpulan data. Kami ulangi lagi data baru untuk data tambahan, kami display lagi atau kondensasi, kami tarik kesimpulan lagi sampai akhirnya kita sajikan. Jadi kami menilai teknik analisa data yang kami gunakan sudah cukup valid. Hasil dan pembahasan. Dari permasalahan yang saya sampaikan tadi tentang efektivitas tujuan surat bebas narkoba, dari data empirik ternyata SKBN ini efektif secara administrasi. Akan tetapi kebijakan SKBN belum efektif mencegah penyebaran narkoba di Kota Palu. Kenapa? Penyebabnya karena kontradiktif orientasi. Jadi outputnya memang surat bebas narkoba, tapi outcome-nya belum menjadikan atau mempunyai fungsi untuk mencegah penyebaran di Kota Palu. Jadi ada kontradiksi orientasi atau misorientasi. Yang kedua, surat bebas narkoba ini hanya monofungsional. Surat bebas narkoba hanya sekedar administrasi, pemohon mendapat dari lembaga yang mengeluarkan, diserahkan ke lembaga yang meminta, selesai. Fungsinya cuma satu tuh ya, fungsi administrasi. Padahal akan banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan nantinya. Akan saya singgung di belakang. Kemudian masih banyak pintu yang lembaga yang mengeluarkan SKBN. Jadi saya sampaikan, baik rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, puskesmas, praktek swasta, kemudian instansi pemerintah, polikliniknya Polda, polikliniknya Kejaksaan, polikliniknya BNN, itu masih bisa mengeluarkan semua. Tetapi dia tidak ada interaksi. Itu nanti kita bahas di permasalahan kedua. Dari data empirik, permasalahan kedua tentang interaksi yang berkaitan dengan efektivitas, kami melihat memang sudah ada interaksi internal di lembaga-lembaga yang mengeluarkan itu. Artinya seorang manajemen atau manajer di suatu lembaga itu tahu dokter bertanggung jawab menandatangani surat bebas narkoba. Dia tahu dokter perintahkan pelaksana atau paramedis untuk melaksanakan tes narkoba. Dia tahu. Terjalin interaksi internal, tetapi belum terjalin interaksi eksternal. Dalam arti puskesmas mengeluarkan surat bebas narkoba, dia tidak tahu berapa sih data puskesmas B, berapa sih rumah sakit Undata misalnya mengeluarkan surat bebas narkoba. Dia tidak tahu karena tidak ada interaksi eksternal. Jadi berdasarkan indikator integrasi, maka lembaga yang mengeluarkan SKBN sudah efektif menerbitkan SKBN, tetapi belum efektif untuk mencegah penyebaran narkoba di Kota Palu. Dari permasalahan ketiga, efektivitas adaptasi dan pengelolaan SKBN, kami melihat dari data empirik sudah terjadi adaptasi. Kalau dulu beberapa fasilitas kesehatan mengeluarkan surat bebas narkoba pakai ketik manual, sekarang alhamdulillah sudah pakai komputer. Artinya sudah ada adaptasi terhadap IT. Kalau dulu mungkin tenaganya asal-asalan, sekarang untuk jadi dokter
harus ada ujian kompetensi. Artinya SDM-nya itu sudah mengikuti adaptasi terhadap kemampuan SDM ditingkatkan. IT juga gitu. Tetapi belum menggunakan digitalisasi online. Artinya semua lembaga yang mengeluarkan belum terkonek. Ini yang menyebabkan soal bebas narkoba belum efektif, walaupun sudah efektif secara adaptasi, tetapi untuk konek keluar belum. Novelty, mohon maaf ketua sidang, saya agak nahan nafas sedikit. Mengapa? Kebetulan memang tenggorokan agak kering. Kayaknya panitia tidak menyiapkan minum. Karena kebetulan mohon maaf saya lagi puasa daun. Novelty yang saya angkat memang kering benar ya. Mau mokel udah hampir jam 3 sayang. Coba jam 11 saya pikirkan dulu. Novelty yang kami angkat yaitu ketepatan dan keberlanjutan. Kenapa? Kami tidak menyalahkan atau melawan teori yang disampaikan Duncan tentang efektivitas, tapi kami mencoba menambah penilaian efektivitas dengan 2 variabel lagi, yaitu variabel ketepatan. Dan ini teori ini sudah pernah ditulis atau diteliti oleh Richard Marsland tentang kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan. Terus kemudian penulis kedua bilang dan tujuannya harus tepat. Iga Rosalina, efektif bila sasaran, tujuan tepat. Ini novelty yang kami ingin tambahkan dalam penelitian kita. Penelitian terdahulu sudah ada beberapa, saya ambil contoh ada 3 aja. Novelty kedua yaitu keberlanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa surat bebas narkoba ini hanya sesaat. Padahal kalau kita melihat bukan hanya tapi outcome-nya menekan penyebaran narkoba di Kota Palu, maka keberlanjutan itu penting. Sehingga nanti surat bebas narkoba bisa untuk mendata rekod kesehatan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Teori tentang keberlanjutan sudah ada, contohnya Reinhardt, kebijakan perlu dijaga keberlanjutannya. Ini didunkan mungkin tidak disampaikan, bukan menjadi indikatornya. Terus kemudian teori yang disampaikan oleh Wibawa tentang manfaat kebijakan perlu kontinuitas. Dan teori ketiga dari DAE, dalam suatu kebijakan dilakukan evaluasi, yang penting menjaga keberlanjutan. Peneliti terdahulu sudah banyak, dan semoga nanti ke depan ada penelitian baru yang mendasari mengacu juga dari penelitian kami. Kesimpulan, dari aspek pencapaian tujuan, kebijakan SKBN sudah efektif memberikan pelayanan administrasi pada publik. Secara administrasi efektif, secara administrasi. Tapi kalau kita ngomong outcome-nya, belum efektif mencegah penyebaran narkoba di Kota Palu. Dari aspek integrasi, indikator konsensus, komunikasi sudah terjadi, tapi komunikasi eksternal belum terwujud sehingga belum efektif mencegah penyebaran narkoba. Dan yang ketiga, dari aspek adaptasi, lembaga melakukan SKBN sudah melakukan adaptasi, tetapi tetap belum mampu atau efektif mencegah penyebaran narkoba. Saran, kami sarannya tidak muluk-muluk. Saya hanya menyarankan 3 dan moga-moga ini bisa terwujud sehingga harapan kita semua narkoba bisa diberantas benar-benar bisa terwujud. Pertama, saran saya kepada pemerintah daerah, mungkin kebetulan di sini ada Bapak Kapolda, ada Bapak Kapolresta, KBNN. Gimana kalau kita bikin kesepakatan aja Forkopimda ini bahwa yang mengeluarkan surat bebas narkoba cukup 1 lembaga, sehingga semua data masuk. Kenapa? Karena dari penelitian kami, seseorang yang mengajukan permohonan surat bebas narkoba, misalnya di polikliniknya Dokes di Polda, begitu dia ternyata hasil urinnya positif, dia pindah ke Puskesmas. Karena di Puskesmas ada saudaranya yang saya cerita, telepon, bayar duit, keluar surat itu. Padahal dia sebenarnya lagi reaktif. Kalau ada 1 lembaga, pasti akan termonitor. Artinya data tentang penggunaan narkoba akan terpusat. Kalaupun hanya 1 lembaga yang tunjuk nanti terlalu monopoli, karena ini ada PNBP-nya karena terlalu monopoli, oke.
mungkin Pemda akan mendiskusikan untuk lembaganya boleh banyak. Artinya lembaga dari kepolisian ada, dari BNN ada, mungkin dari TNI ada, dari swasta, pemerintah, fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta, silakan. Tetapi ini harus terkoneksi, sehingga begitu orang mengajukan surat permohonan bebas narkoba, misalnya di Kota Palu di Talise, begitu dia reaktif, dia pindah ke puskesmas misalnya di daerah mana, kalau Talise misalnya, dia tidak bisa karena terkoneksi. Harapan itu, sehingga orang mau main-main makin narkoba mikir, kenapa? Begitu dia terdata di database online, dia tidak akan bisa mendapatkan surat bebas narkoba, sehingga dia mau melamar pekerjaan mungkin akan lebih susah, dia mau sekolah juga akan susah. Jadi orang yang memakai narkoba mikir-mikir, karena begitu ketahuan terdata dia memakai narkoba, mungkin 50% hidupnya akan suram. Apa itu tidak mungkin? Jawabannya pasti mungkin. Kita sudah pernah membuktikan pada saat era pandemi COVID. Kita dulu tidak berpikir pandemi COVID, gimana caranya deteksi orang sudah divaksin apa enggak. Ternyata dengan kartu vaksin, kita mau naik bis, ketahuan mana kartu vaksinnya. Muncul, sampai disuntik baru 1 kali. Yang naik bis harusnya 2 kali. Itu bisa. Harapan kami nanti, kalau saran ini benar-benar dipraktekkan, itu orang yang sudah tercap pernah data narkoba, ini dia pilihannya jangan sekali-sekali main narkoba, atau kalau sudah terlanjur namanya tercap, ya minimal harus banting setir jadi pengusaha. Artinya dia harus buka atau bermimpi yang lain. Jadi harapannya kita seperti itu. Terus kemudian kita bahas juga tentang lembaga yang menggunakan SKBN. Tadi kami sampaikan ternyata belum semua lembaga menggunakan SKBN sebagai persyaratannya. Itu contohnya anak masuk SD, belum dipersyaratkan. Oke, masih anak-anak, tapi ternyata data ada juga kok anak SD yang tertangkap menggunakan narkoba. SMP belum mempersyaratkan, SMA juga belum, padahal banyak usia-usia remaja, usia SMP, SMA yang ternyata berada di lapas. Terus kemudian kampus juga. Kampus memang sudah mensyaratkan SKBN sebagai persyaratan masuk kampus, tetapi tidak ada keberlanjutan. Begitu dia terima di kampus, sudah selesai. Dan datanya hanya saat, tidak ada data terpusat. Sehingga bila saya diminta oleh kampus daftar ke kampus, minta surat bebas narkoba, saya ngurus surat bebas narkoba, keluar di siang hari, besok mau pagi mau saya bawa ke kampus, tapi malamnya saya duduk sama teman-teman saya pakai narkoba, tidak identik. Saya hari besoknya datang ke kampus, sebenarnya saya menggunakan narkoba, tapi kan surat saya kan surat kemarin. Kalau ini nanti lembaga yang menggunakan surat bebas narkoba ini secara periodik, pasti pengguna akan mikir-mikir. Begitu kena terdata terus, 6 bulan lagi diulangi lagi, terus kemudian tidak ada salahnya. Bukan hanya surat bebas narkoba, tapi kartu bebas narkoba. Jadi kayak KTP, kayak kartu ATM, masuk mall, scan, muncul rekodnya. Kenapa sekarang bisa? Karena apa? Nomor NIK kan semua sudah satu. Artinya kalau kita benar-benar mau berjuang bersama-sama melawan narkoba, mungkin ini saran saya bagus untuk praktekkan. Ini biar sok-sokan kayak luar negeri. Ini Charles Darwin. Sebenarnya ini foto saya edit kalau saya udah tua. Seorang filosof yang terkenal kita semua tahu, Charles Darwin, membuat kata-kata mutiara ini, is not strong, bla 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 bla. Loh, kenapa ketawa? Ini panjang, kalau saya makin seret nanti. Ya pokoknya inilah ini. Yang artinya bukan kekuatan yang menyebabkan seseorang atau lembaga itu survive, dan juga bukan karena kepintarannya, tapi kemampuan dia responsif terhadap perubahan. Nah, makanya kenapa ini saya ambil, karena ini bagus dengan saran saya. Ayo berubah, laksanakan saran saya, insya Allah penyebaran narkoba di Kota Palu akan terus. Kalau tadi saya buka pantun dari leluhur,
tadi sudah saya buka dengan pantun pembuka, maka tidak ada salahnya saya tutup juga dengan pantun. Burung cucak rowo, burung maleo. Burung kakak tua, burung beo. Burung belibis, burung murai batu. Burung raja wali, burung bergodo. Burung merpati, burung kenari. Burung cendrawasih hingga didahar. Itulah nama-nama burung, dan terima kasih kepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Profesor ini suka burung. Cucak rowo. Baik, terima kasih telah mempresentasikan. Saya kira kami memberikan apresiasi hasil temuan dan juga novelty yang disampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk mengefektifkan waktu kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ujian atau pengujian terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Promovendus. Oleh karena itu, pada pengujian ini kita akan bagi dua sesi, yaitu pertama penguji utama dan penguji anggota yang akan melanjutkan pertanyaan ujian ini. Untuk itu kami persilakan untuk pertama Bapak Profesor Bambang Supriyono MS, masih ada di ruang Zoom, Pak. Prof. Ya, siap, Pak Rektor. Ya, selaku oponen eksternal kita untuk melaksanakan pengujian, kami beri masing-masing waktu 5 menit untuk melakukan pertanyaan kepada Promovendus. Untuk itu kami persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor sebagai pimpinan sidang, tim promotor yang saya hormati sejawat Profesor Slamet Riyadi, Bapak Dr. Abdul Rifai, kemudian yang saya hormati Bapak Direktur, Pasca Sarjana, kemudian Ibu Koordinator Prodi Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Bapak Dr. Muzakir Tawil, MSI, Bapak Profesor Dr. Mahmud Nur, ahli MSI, Pak Dr. Hasanuddin, seluruh pejabat dari kepolisian di Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh hadirin yang berbahagia, dan Promovendus Pak Budi Prastyo. Suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak? Ya, Prof, bisa, Prof. Sangat baik, Prof. Sangat baik. Nah, hasil penelitian ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa implementasi kebijakan surat keterangan bebas narkoba sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba ternyata belum efektif mencegah penyebaran narkoba di lokasi penelitian. Nah, kendati demikian, bisa dilihat bahwa dari efektivitas tujuan secara administratif ternyata sudah efektif. Integrasi lembaga, kemudian menyangkut konsensus, komitmen, komunikasi internal sudah efektif. Kemudian sosialisasi maupun komunikasi eksternal belum efektif. Adaptasi sudah terlaksana tetapi belum efektif mencegah narkoba. Yang menarik adalah penelitian ini rekonstruksi dari teori Duncan, menyangkut tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kita tahu bahwa Duncan adalah ahli organization behavior. Mungkin Bapak bisa memperkuat atau mempertajam dengan efektivitas kebijakan menurut William Dunn. Silakan Bapak menjawab. Terima kasih, Prof. Mohon izin Ketua Sidang, kami akan menjawab. Di novelty kami sampaikan bahwa teori Duncan memang teori tentang efektivitas, tetapi yang kami gunakan ternyata
outputnya memang efektivitas secara filtrasi, tapi outcome-nya belum efektif untuk mencegah penyebaran bebas narkoba di Kota Palu khususnya. Sehingga kami dalam novelty tentang ketepatan, kami menambahkan indikator atau variabel ketepatan. Kebetulan William Dan yang disampaikan Prof tadi tentang tujuannya tepat. Jadi kami melihat bahwa di dalam teori Duncan, beliau tidak langsung menyampaikan bahwa tujuannya apa, tapi di dalam William Dan lebih mengarah pada tujuannya harus tepat. Saya paham, Pak Budi. Jawaban Bapak tepat. Nah, yang ingin saya sarankan untuk mempertajam, kalau efektivitas organisasi melihat tujuan, integrasi, adaptasi, itu lebih berbicara output. Karena itu bisa dipahami mengapa dari sisi administrasi efektif, internal efektif. Karena memang perilaku organisasi itu adalah menyangkut 3 hal. Menyangkut perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi tentang SOP, dengan kata lain, perilaku organisasi, efektivitas organisasi lebih melihat output. Sedangkan efektivitas public policy lebih melihat outcome. Bapak di Tinjuan Pustaka sangat menarik, telah memaparkan mengenai tahapan dari policy analysis William Dan. Dimulai dari structuring problem, merumuskan masalah utamanya, dari structuring problem, kemudian ke definition, ke forecasting, yang berarti pencegahan narkoba ke depan harus bagaimana, kemudian ada prescription atau rekomendasi ke depan harus bagaimana, yang Bapak tadi menjelaskan melalui ketepatan dan keberlanjutan. Ini dibahas secara spesifik oleh William Dan. Kemudian diakhiri oleh monitoring and evaluations. Berarti saya sarankan di novelty adalah rekonstruksi teori Duncan, tetapi juga sekaligus rekonstruksi teori William Dan tentang public policy. Jadi dari sisi novelty teoritis, Pak Budi menjadi utuh. Novelty dari sisi efektivitas organisasi, juga novelty dari sisi efektivitas public policy. Itu saya kira saran pertama. Mohon izin satu lagi Pak Rektor. Hasil riset kualitatif tidak menguji teori. Kalau kuantitatif dari teori Duncan diuji, kuantitatif, positivistik. Tetapi kualitatif riset konfirmasi teori. Dengan demikian menurut Bapak, kira-kira di mana kelemahan teori Duncan ini? Mohon izin Ketua Sidang. Teori Duncan tidak ada kelemahannya kalau kita menilainya dari sisi outputnya saja. Teori tetap tepat. Tetapi kalau kita membahas tentang outcome, ya, karena teori Duncan lebih mengarah ke hanya monofungsi. Kami melihat kembali ke surat SKBN tadi, kesehatan bebas narkoba seharusnya bisa multifungsi. Sehingga makanya kenapa kami menambahkan novelty tentang ketepatan. Saya sependapat dengan saran Profesor Bambang tadi, bagus juga untuk menggabungkan novelty kedua teori tersebut antara William Dan sama teori Duncan. Dan kami belum berani mengatakan teori ini salah atau teori enggak, karena kami kuantitatif bukan untuk menilai, tapi kami hanya memperkuat teori yang sudah ada. Terima kasih Pak Budi. Jadi benar statement Bapak. Kelemahan teori Duncan adalah dalam konteks policy implementations adalah pada output, tidak sampai pada outcome.
Untuk itu, hasil riset Bapak itu dengan ketepatan dan keberlanjutan tidak hanya berbicara output, tetapi juga berbicara outcome. Saya kira itu novelty yang sangat baik, bahwa tidak cukup efektivitas organisasi untuk mencegah bahaya narkoba, harus sampai pada efektivitas kebijakan, dan itu bisa disempurnakan dengan rekonstruksi dari teori Duncan melalui teori William Dunn. Yang kedua, tadi sudah menyatakan efektif secara administrasi. Ini yang saya kira nanti bisa disempurnakan Bapak melalui rekonstruksi teori implementasi kebijakan. Yang kedua adalah integrasi yang belum maksimal. Ini integrasi yang maksimal, Bapak tadi menyampaikan bahwa kepolisian, Forkompinda harus terlibat aktif secara integratif. Maksudnya bahwa integrasi itu harus memang benar-benar dilakukan dari sisi public policy. Cuma pertimbangannya, kira-kira siapa leading sektornya? Karena riset public policy, aktor yang memiliki kewenangan harus jelas. Kalau aktor yang memiliki kewenangan harus jelas, Bapak sudah menyampaikan one gate, satu pintu, maka jelaskan bahwa untuk integrasi khususnya menyangkut sosialisasi dan komunikasi eksternal, maka siapa yang menjadi leading sektor untuk mengeluarkan surat ini? Nanti seluruhnya berarti novelty yang kedua adalah menyangkut integrasi. Novelty yang ketiga, Pak Budi, adalah adaptasi. Adaptasi lingkungan teknologi perlu. Kalau sudah terlaksana, tapi belum efektif untuk mencegah narkoba. Mohon yang ketiga ini adalah novelty-nya adalah memerlukan deliberative policy. Kebijakan deliberatif itu adalah kebijakan yang melibatkan semua pihak. Jadi adaptasi yang sudah dikeluarkan melalui SKB ini harus bisa dipahami oleh semua pihak. Dalam public policy, hal ini disebut dengan deliberative policy. Saya kira pandangan-pandangan saya ini bisa mempertajam dari novelty, dari temuan novelty dalam disertasi ini, bergeser dari output kebijakan menjadi outcome kebijakan karena data dan analisis sudah dilakukan. Kita sesama warga Malang, Bapak pantas untuk menyandang doktor, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah. Mohon maaf Pak Rektor, waktunya agak lebih sedikit demi cinta saya kepada Pak Budi Prastyo, yang kebetulan satu alma mater dengan saya dari Universitas Brawijaya. Mohon maaf lahir batin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bambang atas masukannya yang sangat luar biasa di dalam kegiatan ujian promosi ini adalah bagaimana juga kita memberikan enrichment, pengayaan terhadap hasil-hasil termasuk novelty yang dikemukakan tadi. Jadi ini merupakan satu kolaborasi yang cukup bagus. Apa yang telah dikemukakan oleh Prof. tadi itu merupakan tambahan yang bisa lebih memperkaya hasil dari penelitian yang telah dikemukakan. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Bambang atas masukan dan ujian yang telah dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, bukan Mahmud Ali, Muhammad Nur Ali, MSI. Waktu kurang lebih 5 menit juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, dalam hal ini juga adalah Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Ibu Asian
engineer, sama-sama kita hormati pada kesempatan ini hadir Bapak Polda Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Agus Nugroho, Irjen Agus Nugroho, dan teman-teman jajaran Polda Sulawesi Tengah, dan juga hadir beberapa direktur rumah sakit, para keluarga, Promoventus, dan teman sejawat juga sekian banyak yang hadir di belakang. Perlu saya sampaikan di sini bahwa 3 tahapan ujian sebelum ini saya selaku komponen dari Promoventus mengikuti terus tahapan-tahapan hasil yang dipaparkan, kemudian sharing yang diperoleh di dalam ujian hasil dan tertutup dan seterusnya setelah direvisi, dan lahirlah disertasi final seperti yang disampaikan di sini. Jadi dari awal telah banyak saya mengikuti, oleh karena itu saya tidak memilih pertanyaan atau mau bertanya tentang apa. Saya hanya ingin memberi kesempatan kepada Promoventus. Dari struktur disertasi ini ada 5 bab, mulai dari pendahuluan sampai pada bab penutup. Bagian-bagian mana yang dibanggakan oleh Promoventus dan apa alasan-alasannya, bagian itu rasanya kok terlalu indah gitu. Karena biasanya pada saat kita membangun konstruksi dalam telah pustaka itu juga punya seni tersendiri. Karena dari kompilasi teori kita mulai merangkai dan melahirkan konstruk atau definisi kecil yang dijadikan sebagai kerangka untuk melakukan riset, misalnya, ataukah juga dalam bangunan rancangan penelitian. Intinya dalam 5 bab struktur disertasi yang dihasilkan ini, saya ingin mendengar, dan tentu peserta juga barangkali ingin mendengar bagian mana yang sangat dibanggakan oleh Promoventus. Silakan dikomentari. Mohon izin Ketua Sidang, pertanyaan yang sangat menarik bagi saya, tapi mungkin di luar dugaan, karena ternyata dari bab yang menarik ini ada 2 hal yang berbeda. Kalau ngomong paparan, jujur aja yang menarik mungkin pantun saya, Pak. Tapi kalau ngomong naskah, saya juga akan jujur juga. Saya memang orang yang jujur. Saya sangat tertarik dengan bab terakhir, Pak. Kalau bab 1, saya pasti pusing mikirin bab 2, bab 3 dan seterusnya. Tapi kalau sudah bab terakhir, nanti bab 1, 2, 3 bab sudah selesai. Mohon izin, saya sambil duduk diri karena ini menarik. Karena tadi menarik apa untuk program itu? Karena menarik, jadi saya berdiri. Kenapa saya sampaikan bab paling menarik adalah bab saran? Karena saya ingin penelitian saya, tulisan saya ini ada gunanya, dan saran saya nanti bisa diterapkan. Alhamdulillah di ruang sidang kami, satu kehormatan sekali, Pak Kapolda turun langsung, dan beliau jagonya di bidang reserse. Jadi saya berharap beliau bisa membawa naskah ini sebagai bahan pemikiran decision maker, seperti yang disampaikan tadi Prof. Bambang. Siapa leading sectornya? Kami bukan karena kami Polri terus ngomong Polri aja, tidak. Silakan, ya kan, bisa dilihat siapa yang kira mampu. Tapi memang secara pribadi saya akan mengatakan bisa leading sektornya adalah Polri. Kenapa? Jaringan Polri sampai di daerah, sehingga
kita bisa include-kan salah satu contoh yang sudah dilaksanakan Polri adalah SKCK. Di Jawa memang belum sampai nasional, tapi ini masih proses. Di Jawa, begitu orang melakukan kejahatan di Tanah Abang, Jakarta, tetapi KTP-nya KTP Malang, dia minta SKCK, pasti akan muncul tulisannya. Dia pernah bunuh, pernah ditahan di Polsek Tanah Abang, akan muncul. Harapan kami nanti, kalau sistem surat kesehatan bebas narkoba ini juga terpusat, akan terdata juga. Jadi orang yang kena kasus pidana di Jawa Tengah misalnya, tapi KTP-nya KTP Palu, dia tidak akan bisa mendapatkan surat bebas narkoba karena sudah terintegrasi. Nah, yang tadi saya sampaikan sudah digitalisasi online. Apa tidak mungkin? Mungkin jawabannya. Sudah kami saya contoh tadi tentang surat bebas narkoba, surat bebas COVID. Bebas COVID dulu gimana caranya orang tahu ini sudah pakai COVID apa? Tapi ternyata bisa. Mau naik kereta, dilihatin kamu sudah vaksin berapa kali, muncul di datanya. Artinya apa? Itu bisa kalau kita punya komitmen bersama untuk mencegah penyebaran narkoba. Saya terima kasih dapat wawasan banyak dari Prof. Bambang, Prof. Nur Ali dan para penguji. Mungkin saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Yang terakhir saya ingin menyimpulkan pantunnya. Pantun pembukaan tadi, di sana gunung, di sini gunung. Pantun penutupnya ada burung. Jadi di antara gunung tempatnya burung. Terima kasih. Mohon maaf. Saya ucapkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh narkoba ini lari ke gunung dan burung. Ini perlu jadi kajian tersendiri partai yang mengambil S3 BPT bisa jadi partai. Terima kasih Prof. Nur Ali. Baiklah, untuk mengefisienkan saya langsung saja ke Pak Dr. Hasanuddin ya, untuk juga melakukan penelitian kepada penulis. Ya, sama juga waktu kurang lebih 5 menit saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT Mesin Engineering. Tadi sudah banyak penjelasan ya atau tanggapan atas hasil pertanyaan dari ibu kita dahulu. Jadi sama dengan Pak Dr. Prof. Nur Ali tadi bahwa saya mungkin tidak terlalu banyak, apalagi waktu dibatasi hanya 5 menit. Dan ini adalah sambungan dari pertanyaan dari Pak Prof. Nur Ali tadi yang mengatakan di mana bagian-bagian yang cukup menarik. Jadi tadi menurut Promopendus bahwa bagian yang cukup menarik itu adalah di novelty. Tetapi bagi saya, novelty tidak akan ada kalau tidak ada bagian pendahuluan. Ya, harus ada bagian pendahuluan sebagai basis dasar di dalam kita melakukan penelitian. Nah, ini yang saya mau sedikit meminta argumentasi dari saudara Promopendus bahwa dalam kajian ini fokus utamanya adalah berkaitan dengan surat keterangan. Nah, surat keterangan itu surat keterangan bebas narkoba. Ya, ini dijawab singkat saja Pak, tidak usah terlalu panjang. Ya, singkat-singkat saja. Karena pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama jawabannya singkat. SKBN itu adalah surat keterangan bebas narkoba. Dan Anda mengambil narasi terkait dengan kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah, itu SKBN kebijakan atau instrumen kebijakan? Langsung dijawab saja Pak. SKBN itu adalah kebijakan atau instrumen kebijakan? SKBN adalah instrumen untuk kebijakan. Instrumen kebijakan. Apa tujuannya? Tujuannya kembali ke latar belakang tadi, SKBN adalah untuk mencegah narkoba. Berarti di situlah sebenarnya hidupnya ya. Siap. Bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan
pencegahan peredaran narkoba. Siap. Oke. Nah, yang terakhir sambungan dari ini bahwa pencegahan penyebaran narkoba itu merupakan suatu upaya yang sistematis yang dapat meliputi seluruh dimensi kegiatan atau aspek. Bisa bicara tentang sosialisasinya, bisa bicara tentang pengawasan, bisa bicara tentang pembinaan dan lain-lain. Nah, tadi terkait dengan pembuka awal tadi saya masuk adalah bahwa kunci utama daripada sebuah pendidikan ada di awal. Nah, pertanyaannya cuma satu, Pak. Pertanyaannya adalah kenapa fokusnya pada SKBN? Karena ini kan orientasinya pencegahan, ya, bisa pembinaan, pengawasan, sosialisasi. Nah, kalau hanya SKBN itu kan lingkupnya kan hanya tidak begitu luas. Hanya penggunaannya terbatas pada kegiatan-kegiatan formal. Sementara narkoba ini adalah menyangkut semua unsur atau wilayah yang bersifat universal, termasuk masyarakat yang lain. Jadi di sini tidak dibatasi pada persoalan kepentingan orang untuk mendapatkan sesuatu sasaran atau keinginan untuk misalnya menjadi apa yang menjadi syarat, tetapi yang lainnya tidak dikenakan. Jadi kembali saya ulangi bahwa saya mengapresiasi kesimpulan Bapak bahwa ini tidak efektif. Karena kenapa dia tidak efektif? Karena jangkauannya masih terbatas. Tidak menyangkut bahwa apakah pihak swasta yang mau mengurus sesuatu itu juga diminta untuk menggunakan SKBN, ya, kan ternyata tidak, ya. Jadi ini saya masalahnya apakah memang dari persoalan jangkauan layanan atau berkaitan dengan prosedur layanan itu sendiri? Terima kasih. Silakan jawab. Pada saat penguji menyampaikan ada 2 pertanyaan singkat, jujur saya sudah tersenyum tadi. Enggak panjang pertanyaannya. Pertanyaan pertama memang jawabannya pendek, kita sudah. Tapi pertanyaan kedua sebenarnya sudah habis waktu sebenarnya. Tapi karena ketua sidang masih memperpanjang, oke lah. Jadi disingkat saja Pak. Berarti karena pertanyaan tadi sudah panjang, berarti jawabannya sekarang pendek aja. Izin saudara penguji, memang surat kesehatan bebas narkoba, surat keterangan bebas narkoba ini instrumen, produk dari tes narkoba. Karena seseorang tidak bakal diketahui dia pemakai narkoba atau tidak kalau tidak dites. Dari mana kita tahu data jumlah orang pakai narkoba? Tahu kan dari tes. Kalau hanya dari sosialisasi, saya nggak tahu ini sosialisasi orang udah pernah pakai atau tidak. Memang surat kesehatan bebas narkoba, keterangan bebas narkoba ini ya instrumennya iya. Tapi dia adalah produk dari tes pemeriksaan narkoba. Jawabannya saya pendek karena dibatasi waktu, jadi nggak boleh panjang-panjang seperti pertanyaan penguji. Terima kasih, Bro. Bapak Mendos, Hasanuddin sudah selesai juga. Saya kira jawabannya juga jitu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Cherry untuk Dokter singkat aja. Dokter Siti Hera Aksa untuk melakukan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu sebagaimana lazimnya ketika promosi yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Ibu S. Engineer, yang kami hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu S. Engineer, dan yang kami hormati Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Polisi Dr. Agus Nugroho SIK SHMH bersama jajarannya, Bapak Direktur Rumah Sakit, Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Budi tidak banyak karena sudah beberapa, mulai dari proposal, kemudian sidang komisi, lalu hasil dan ujian tertutup, selalu ada perkembangan
dari disertasi dan hasil penelitian yang Bapak uraikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita selalu berharap bahwa potensi surat keterangan bebas narkoba ini diharapkan nantinya akan mencegah penyebaran narkoba itu sendiri. Seperti melalui saran-saran, rekomendasi-rekomendasi yang Promopendus sampaikan. Nah, melihat data dan fakta yang ada di lapangan, apakah kebijakan SKBN ini membawa harapan yang cukup untuk mencegah narkoba. Silahkan Pak Promopendus. Surat kesehatan, surat keterangan bebas narkoba bukan hanya harapan, tetapi ini merupakan instrumen salah satu yang mungkin untuk nanti mendata seseorang rekod medis tentang rekod medis narkoba. Kenapa? Bila orang, kalau kita pakai nanti kartu keterangan bebas narkoba, bukan surat keterangan tapi kartu, dan kartu ini tersimpan terus, harapan kami nanti saran itu adalah rekodnya terdata terus, rekodnya terdata, sehingga orang mau menggunakan narkoba mikir-mikir, karena kartu ini berlaku kontinu. Jadi tidak hanya pada saat diminta baru ditunjukkan, tetapi kartu ini dipegang terus. Pada saat diminta memang ditunjukkan, di scan keluar hasilnya, dia pernah ada masalah dengan penyalahgunaan narkoba atau tidak. Tapi setelah di scan, ya harus simpan lagi. Jadi kartu ini seperti kartu COVID. Harapan kami seperti itu. Jadi kartu ini dibawa terus. Mau masuk atau mungkin migrasi dari satu kota ke kota lain, Dukcapil mungkin bisa nanya, mana kartu narkoba? Oh iya, kamu dari daerah asal memang ternyata sudah bebas narkoba. Kamu tidak pernah ada sangkut paut dengan narkoba, boleh masuk migrasi, pindah ke satu kota. Jadi kalau itu diberlakukan, orang mau menggunakan narkoba benar-benar tidak bisa berkutik. Sama dengan pengalaman kita kemarin pada saat pandemi COVID. Orang tidak setuju dengan vaksinasi, boleh-boleh aja. Tapi jangan harap bisa masuk mall, jangan harap bisa naik pesawat, jangan harap bisa nonton bioskop atau kemana-mana. Dia terkucilkan, sama dengan seperti itu. Jadi begitu punya kartu keterangan bebas narkoba, dan itu ternyata di kartu itu begitu di scan ada merah, tertulis di situ pernah misalnya ditahan di Polsek Tanah Abang Jakarta 3 bulan karena misalnya ikut mengedarkan narkoba misalnya. Saya nggak nyebut pasal, vonisnya berapa. Itu terdata terus. Begitu pada saat dia menyalahgunakan narkoba, mungkin pada saat usianya masih SMP. Tapi begitu dia lulus SMA, ya kan, dia SMA-nya mungkin di SMA pedalaman, nggak dimintai. Begitu masuk ke kampus Unpad, begitu tanyain mana kartu narkoba, di scan akan muncul. Kamu dulu SMP sudah pernah pakai narkoba. Mungkin kampus tetap boleh menerima dia, tetapi dengan pengawasan yang berbeda dengan orang yang tidak ada sangkut paut dengan narkoba. Harapan seperti itu. Jadi ini merupakan harapan dan peluang untuk mencegah narkoba. Kalau ini benar-benar diberlakukan, saya yakin orang mau main narkoba mikir-mikir. Kenapa? Karena rekod medis tentang narkobanya dia muncul terus, dan itu bisa dilihat dari nomor NIK. Tinggal cek nomor NIK. Oh iya, kamu kan dulu SMP pernah ditahan di Tanah Abang, kamu SMA pernah ditahan lagi gara-gara narkoba di Surabaya, terdata terus. Tapi kalau dia ngelamar kerja, yang terima kerja mau silakan, tetapi yang konsekuensinya yang terima kerja tahu, oh ini pernah pakai narkoba. Jadi mungkin nggak boleh dikumpulkan di tempat yang, jadi minimal tahu. Jadi harapan kami kartu keterangan bebas narkoba tetap penting, dan itu mungkin saatnya nanti kalau diterapkan benar-benar kebijakan ini benar-benar bisa mencegah narkoba. Orang mikir-mikir, walaupun ada narkoba di depan kita, mungkin kita nggak mau makan, ya kan? Mungkin saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Cherry.
Ini sudah lebih dari setengah penanya, jadi mungkin saya lanjut langsung sebelum ke pembimbing yang juga sekarang bertanya, langsung Pak Sekretaris. Baiklah, terima kasih Pak pimpinan sidang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita kembali bahwa di sini kita topiknya efektivitas kebijakan surat keterangan bebas narkoba, ya saudara Promovendus. Jadi memang ini surat keterangan ini kan hanya berlaku insidentil, jadi hanya ketika dibutuhkan. Jadi saya juga melihat bahwa Kota Palu kita ini 4 terbesar ya, Provinsi Sulawesi Tengah dan terbesar di Kota Palu. Kalau melihat data-data yang ada di BPS misalnya, apakah itu data yang pernah terrekod saja menggunakan narkoba? Kemungkinan juga bisa datanya lebih besar ya Pak, karena mungkin bisa juga data ini kita compare dengan berapa jumlah narkoba yang sempat masuk di sini kemudian dikali kira-kira berapa penggunaan. Jadi kalau saya mendengar tadi, ini sekedar kita diskusi aja ya Pak Budi, bahwa kalau misalnya nanti ada semacam kartu berarti kita berikan setiap orang. Kalau misalnya kayak COVID itu kan yang bisa masuk ke mall yang pernah divaksin, tapi yang walaupun pernah kena COVID tapi karena pernah divaksin jadi kan bisa masuk juga Pak. Jadi sama dengan yang misalnya ya pengguna narkoba. Apakah semua pengguna narkoba ini, artinya apakah perlu dibedakan misalnya pengguna atau pengedar? Kalau pengedar kan ada yang tidak menggunakan juga. Nah, apakah misalnya yang pernah menggunakan ini kita matikan hak perdatanya itu? Apakah tidak dari sisi lain kita melihat kalau dia pernah, walaupun sebenarnya itu misalnya sekian puluh tahun yang lalu, dan ketika dia berhenti, mestinya kan ini kita perlakukan sama dengan yang tidak pernah menggunakan, atau ada berapa tahun setelah itu misalnya baru kita bisa menerima. Kemudian yang kedua, kalau secara reguler misalnya kayak di kampus ini, kita dulu pernah semua mahasiswa baru kita persyaratkan untuk surat keterangan bebas narkoba. Ya, yang pertama kita dapat protes juga dari mahasiswa karena itu kan kurang lebih berapa, 125, 150 kira-kira per orang. Iya, 500 lebih ya Pak. Ini protes dari mahasiswa, kita kan sudah bayar UKT. Nah, sementara kalau kita yang tanggung, ini juga mungkin kendala dari segi finansial. Jadi saya kira apa yang saya juga baca hanya di saran ini Pak Budi, karena tadi katanya yang paling berkesan ini adalah di bab saran ini Pak. Jadi saya nanyakan yang di saran ini. Saya kira demikian, silakan bagaimana menurut Pak Saudara Promovendus. Terima kasih. Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Memang kalau kita berbicara tentang penegakan hukum harus tega, ya harus tegakkan. Sama dengan kartu bebas narkoba. Dok, kalau saya nanti di kartu ya, bukan surat keterangan. Kalau nanti kita menghayalnya udah menjadi kartu bebas narkoba, terdata, ya udah mau nggak bisa kemana-mana. Sama dengan orang tadi yang tidak setuju vaksin COVID, kan nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Jangan sampai dia nanti mempengaruhi temannya yang tidak pakai narkoba. Loh Dok, bagaimana kalau dia hanya pengedar? Di kartu itu memang kenapa tadi saran dari penguji, siapa yang mau jadi leading sektornya? Memang bukan karena saya Polri, terus saya jawab sebenarnya Polri, karena Polri punya data kriminal tentang narkoba. Dan jujur aja, saya penelitian ini, saya mahasiswa masuk tahun 2020, tetapi saya begitu sudah mau dapat kesaran, aduh kira-kira bisa diterapkan nggak saran saya, didengar nggak? Saya hopeless lagi. Tapi alhamdulillah karena Pak Kapolda yang sekarang juga dokter dan ahli reskrim,
Wah, ini ada harapan, saran saya bisa diwujudkan nanti. Jadi ini momen yang tepat, karena kata Mbak Buyut saya dulu, kesempatan tidak datang dua kali. Ngomong ada ketemu Pak Kapolda, ini kesempatan emas. Jadi saya maju sekarang juga. Karena kalau majunya besok, kenapa saya nggak ingin maju besok? Karena besok hari Kamis, sekarang hari Rabu. Terima kasih. Ini sebelum ke kelihatannya satu tidak hadir ya. Ini kita Pak Muzakir. Nah, karena saya ketua sidang ini kena giliran juga Pak Kapolda, harus nanya-nanya juga. Saya tertarik tadi, terima kasih Prof. Fendus. Apa yang dikemukakan oleh Prof. Lambang tadi ini sekedar sharing juga. Saya kebetulan di latar belakang keteknikan. Kalau saya langsung lihatnya tadi sangat bagus bahwa novelty yang coba diangkat itu menyangkut masalah ketepatan dan keberlanjutan. Tadi saya pikir-pikirnya sama dengan dikemukakan oleh Prof. Bambang tadi, kan mungkin ada rekonstruksi baru di sini. Karena kenapa ini sekedar sharing, mungkin ada tanggapan dari Prof. Fendus bahwa ada 3 faktor yang perlu dilihat dalam menuju ke efektif dari sebuah kebijakan yang ujungnya nanti menyangkut masalah ketepatan dan keberlanjutan. Yang pertama tentu menyangkut masalah waktu. Yang kedua yang dikemukakan oleh direktur tadi masalah biaya. Dan yang ketiga menyangkut masalah teknologi. Ini yang saya lihat yang tadi sempat dibahas oleh Pak Bambang juga. Ya, teknologi yang maksudnya adalah teknologi informasi. Nah, kenapa 3 hal ini penting menuju efektivitas dan bisa menjadi novelty di sana, menjadi pertimbangan? Karena kalau seperti COVID, in situ diperiksa langsung hasilnya bisa ketahuan. Nah, di sini lagi saya bilang tadi faktor waktu dan juga biaya. Barangkali ini bisa menjadi tambahan syarat. Karena kalau kita memeriksa narkoba itu membutuhkan waktu yang agak lama dan bisa menunggu. Bisa nggak dalam teknologi barunya nanti, sebagai saran, dia langsung dicek darahnya sama dengan kayak orang tes gula gitu. Dia ditunggu strepnya keluar dia narkoba atau tidak. Ini dalam teknologi ke depan, artinya dalam rangka menciptakan efektivitas kartu tadi. Saya juga sependapat ya, sehingga kalau Pak tadi dibilang kemarin dia tes, hari ini dia mau pergi, dia pakai lagi pagi misalnya. Sebenarnya kalau time waktunya bisa 1 jam sebelumnya ketahuan, pas dia mau masuk dites lagi. Oh, Anda lagi pakai lagi sekarang. Seperti begitu. Nah, ini memang prosedur kita ini kan masih terlalu panjang. Kemudian yang kedua aspek biaya tadi. Biaya untuk mengetes narkoba itu sendiri cukup masih dalam tataran yang kenapa kita misalnya di Unpad ini tidak semua misalnya kita lakukan pada kedokteran sendiri, karena beban biayanya cukup masih rentan besar gitu kalau kita bebankan ke mahasiswa, sementara kalau kita bebankan ke universitas juga pengalokasiannya juga masih cukup besar seperti itu. Nah, itu kita pertimbangkan termasuk dengan sistem teknologi informasi tadi untuk mempercepat record tadi, yang dimana ini nanti bisa menunjang yang menjadi kesimpulan dari Prof. Fendus sebagai novelty adalah ketepatan dan keberlanjutan. Karena 2 ini sesuatu yang menyangkut waktu dan juga menyangkut ketepatan dari teknologi yang ada. Saya kira ini sebagai sharing saja, karena saya sebagai ketua penguji dan ada unsur keteknikannya melihatnya begitu. Dan bagaimana pandangan Prof. Fendus melihat hal tersebut? Terima kasih. Alhamdulillah. Saya pertanyaan-pertanyaan ketua sidang tadi membuat mata saya lebih terbuka lagi. Iya juga ya, masalah biaya ya, masalah waktu ya. Tapi kembali lagi, tidak ada kata-kata tidak bisa kalau kita mau. Karena ternyata sebenarnya pencegahan narkoba ini, kebijakan pemerintah ini sudah mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Padahal kalau nanti kartu ini berkelanjutan, ini sebenarnya biaya tidak banyak. Kenapa? Oke, hari ini diperiksa dia bebas, kartunya masih lampu hijau. Pagi hari, malam dia pakai narkoba, dia masih bebas karena besok masih pakai kartu itu. Tetapi begitu dia masuk mall atau ada lembaga lain yang minta lagi, kejaring dia. Artinya kartu ini berkelanjutan. Kalau biaya, saya pikir tinggal gimana cara kita mengefektifkan. Pemerintah kita menggelontorkan biaya yang tidak sedikit untuk sosialisasi pencegahan narkoba. Mohon maaf, mungkin hanya koar-koar, tapi tidak ada actionnya. Kenapa nggak biaya itu digunakan untuk membiayai keberlanjutan penggunaan atau pemeriksaan narkobanya?
kita arahkan ya, tidak perlu sosialisasi, akan kejar sendiri. Kenapa? Secara otomatis. Kalau kebijakannya nanti diperketat sekali, misalnya migrasi antar kota harus pakai kartu itu, seperti era COVID. Dari Palu mau ke Poso ditanyain, di jalan tanyain mana kartunya. Kalau semakin dijaring seperti itu, nggak perlu sosialisasi, orang tahu-tahu sendiri. Oh iya, saya tidak boleh keluar kota ya, karena ternyata kartu saya merah. Terus gimana caranya biar dapat hijau? Nah, mungkin bisa melibatkan BNN untuk rehabilitasi. Jadi bukan artinya seumur hidup dia merah terus. Rehabilitasi, setelah direhabilitasi, ya kartunya dirubah jadi hijau. Ya. Tapi orang sudah kapok, jangan sampai saya dapat kartu merah lagi. Kan ini menakutkan. Saya tidak bisa kemana-mana. Kalau ke mall aja tidak bisa kan, ya saya berarti nggak bisa cuci mata, nggak bisa lihat bening-bening ke mall itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu aja, Prof. Terima kasih saran masukannya, Prof. Terima kasih perhatian kita bersama. Kebetulan juga ada Pak Kapolda di sini. Bagaimana efektivitas untuk narkoba ini? Bukan tadi cuma hanya instrumennya itu tadi, tetapi instrumen itu dapat kita intervensi dan rekonstruksi dengan pendekatan sistem teknologi yang tadi, sehingga bisa cepat, efektif, yang tadi berkelanjutan dan bisa memenuhi unsur finansial yang lebih murah, sehingga siapa saja nanti bisa lebih cepat untuk dilakukan. Terima kasih Pak Prof. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor pertama ya, untuk Pak Abdul Rifai. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang ujian yang saya hormati dan tim penguji dan Promovendus yang berbahagia saya kira pada sore hari ini. Pertanyaan pertama untuk Promovendus, tadi sudah disampaikan bahwa SKBN ini kalau kita diberikan kepada tiap individu, terutama bagi yang akan masuk di dalam layanan-layanan publik. Nah, kalau misalnya itu adalah sebuah kebijakan, maka bagaimana kebijakan SKBN ini memperhatikan persoalan hak asasi dari setiap individu dan boleh jadi akan menimbulkan potensi diskriminasi jika misalnya dia diberikan semacam surat keterangan bebas narkoba karena itu tidak bisa kemana dan seterusnya. Yang kedua, tadi Prof. Indis menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah itu adalah nomor 4 di Indonesia terkait dengan kasus narkoba. Kemudian menukik kepada wilayah penelitian adalah yang pertama di Sulawesi Tengah. Nah, jika sekiranya bahwa Promovendus nanti diberikan kewenangan untuk mengurus itu, apa yang akan Bapak lakukan dengan maraknya penyalahgunaan narkoba ini? Silakan. Mohon izin Ketua Sidang untuk langsung menjawab. Jadi kalau kita berbicara hak asasi manusia, ini kita lihat sudut pandangnya siapa dulu. Hak asasi manusia bagi penyalahguna narkoba iya, tetapi lebih mengganggu haknya orang yang tidak mau pakai narkoba. Tinggal komitmen pemerintah niatnya mau mencegah narkoba atau tidak. Kita hanya beda sudut pandang. Dan kalau kita melihat ke teori New Public Service, memang kita ngomongnya pelayanan publik. Tapi kita harus memperhatikan publik yang lain, yang bukan hanya yang butuh narkoba. Jadi saya rasa mungkin hanya beda sudut pandang. Kan begitu orang surat bebas narkobanya terblacklist, ya istilahnya, dia tidak bisa kemana-mana, kan haknya dia gugur. Makanya kenapa itu salah satu mencegah agar orang takut. Sama dengan kita tidak boleh kumpul-kumpul karena ini pandemi COVID.
Ini kan juga melanggar hak. Loh, saya kepingin kumpul-kumpul kan jadi nggak boleh. Tapi kan pemerintah ngambil kebijakan untuk hak orang yang lain. Jadi mungkin saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Promotor utama Pak. Prof. Slamet, silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, penguji eksternal Prof. Bambang, mudah-mudahan masih sempat bergabung di Zoom, para tim penguji, ya, baik komponen dan para hadirin yang saya banggakan. Yang pertama, sebagai promotor ya, tentunya saya mengucapkan ya, selamat kepada Prof. Mopendus ya, telah berada pada tahapan akhir ya dari proses akademik untuk penyelesaian doktor dalam bidang ilmu sosial dan bidang kajian administrasi publik ya. Dan mudah-mudahan Prof. Mopendus nanti bisa berhasil lulus dengan baik. Ya, selaku promotor tentu kita sudah banyak berinteraksi ya dengan berbagai hal ya. Tetapi namun demikian sebenarnya saya menyiapkan 7 pertanyaan ini untuk Pak Prof. Mopendus ya. Tetapi saya sering mendapat petua dari Ustadz bahwa ketika kamu ingin masuk surga, maka jangan terlalu membebani sesama manusia. Maka dari 7 itu saya kurangi menjadi 1 saja Pak, karena saya ingin masuk surga. Ya, baik ya. Prof. Mopendus tadi telah mengkonstruksi ya beberapa pendekatan teoritik ya untuk memotret ya problem-problem isu yang terkait dengan efektivitas kebijakan itu. Nah, satu hal yang saya ingin mendapat pandangan dari Prof. Mopendus terkait dengan argumentasi akademik ya, sehingga Prof. Mopendus cenderung lebih memilih teorinya Duncan itu sebagai grand teori atau teori utama dalam hal melihat atau mencermati problem-problem isu yang terkait dengan penelitian ini. Kita tahu dalam perspektif teoritik kan banyak teori yang terkait dengan efektivitas kebijakan itu, termasuk teorinya Miller misalnya, Jones dan Gibson ya. Oleh karenanya tentu mungkin ada perspektif lain atau argumentasi akademik yang bisa dijelaskan di sini, sehingga Duncan yang lebih dipilih sebagai grand teori atau teori utama. Silakan Pak Budi. Izin Ketua Sidang. Sebelumnya saya mohon maaf ke Prof. Slamet, karena Prof. Slamet yang mulai dari tahun 2020 sampai 2023 saya ganggu terus sampai naskah ini akhirnya alhamdulillah bisa saya sampaikan di depan publik. Ada 2 pertanyaan tadi dari Prof. Yang pertama, kalau ngomong kenapa saya milih teori Duncan, memang sebenarnya sudah kami bahas di halaman 15 kalau ada naskah saya, karena simple dan ada 3 variabel. Itu jawaban saya. Terus yang kedua, saya sangat tertarik dengan pertanyaan atau saran yang Prof pertama tadi. Ada 7 pertanyaan, tetapi ada petua dari Pak Ustadz. Jadi mungkin nanti akan saya tambahkan di saran keempat, saya minta nomor HP-nya Pak Ustadz agar saya juga ikut Prof. Slamet masuk surga. Saya itu ya, terima kasih. Baik, luar biasa Anda punya promotor ini ya. bisa merekonstruksi dari 7 menjadi 1 pertanyaan, dan saat itu sudah mewakili hampir seluruh penanya yang ada, termasuk Prof. Bambang. Terima kasih Prof. Terus mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, mungkin untuk sementara saya pikir Prof. Mopendus kita tidak usah skorsing sidang barangkali, tinggal menunggu nilai saja supaya langsung kita bacakan biar lebih efektif waktu yang ada ya. Kira-kira kita tunggu 2 menit untuk rekap nilai. Baik Bapak Ibu sekalian, ini lebih mengefektifkan waktu. Biasanya kita rapat singkat, jadi rapatnya sudah langsung selesai rapat kilatnya oleh tim penguji ya. Setelah melakukan koordinasi, kami membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. Pertama, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi dengan IP 3,5.
Selanjutnya, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah, Promovendus mendapat nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh hasil akhir kelulusan sebagai doktor dengan nilai A bagi saudara Budi Prasetyo, sehingga dikatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya kami mengundang kepada Promovendus untuk maju ke depan untuk menandatangani berita acara. Saya persilakan. Tadi dibisik apakah Pak Budi setuju dengan nilai. Dia bilang pikir-pikir katanya. Baik, kenapa yang bersangkutan sangat memuaskan? Karena hanya waktunya lebih dari 3 tahun. Kalau seandainya pas 3 tahun, maka saudara Budi Prasetyo ini dengan nilai yang kumpul bisa mendapatkan lulus dengan pujian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan pelantikan untuk saudara Budi. Saya harap untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara H.A. Budi Prasetyo menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial dengan konsentrasi administrasi publik. Moga-moga Allah menerima alaman saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Terima kasih. Bisa tidur tenang. Penting. Untuk itu kami persilakan kepada saudara Promovendus, sudah bukan Promovendus ini, sudah doktor, untuk memberikan ucapan sekapur siri ucapan terima kasih. Saya persilakan. Mungkin saya nggak bisa berkata apa-apa, ketua sidang, karena sebenarnya ucapan ini sudah saya tulis juga di naskah. Kalau saya bacakan sangat panjang sekali, karena Pak Kapolda habis ada kegiatan. Tapi intinya saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT, kepada orang tua saya, keluarga. Saya pikir udah tepuk tangan udah selesai berarti. Karena kadang-kadang menyemangati. Oh siap, makasih Bu. Memang kadang-kadang apa yang kita katakan lebih indah bila dari hati ke hati aja. Jadi intinya saya terima kasih kepada semuanya, terutama Bapak Kapolda yang sudah berkenan hadir, Prof. Slamet yang tiap hari sudah saya repotin, saya telepon, beliau masih tidur pun saya bilang Ibu bisa dibangun enggak Prof? Saya terima kasih ke Pak Rektor, Pak Dirut Sarjana juga sudah kami repotin terakhir ini, Bu Cherry juga apalagi sejak tahun 2020. Ini dokter mau lanjutin kok nggak sih kuliah ini? Terima kasih penguji Prof. Ali, Prof. Terus kemudian senior saya Brawijaya, Prof. Bambang. Terima kasih. Terus tamu undangan. Saya bingung kalau suruh mengucapkan satu persatu. Memang saya orang yang lucu, orang yang santai, tapi kalau udah ngomong yang formal, saya tidak bisa.
kenapa saya kalau udah ngomong yang serius-serius saya pasti terharu gitu kan. Karena hidup ini tidak perlu dipikir terlalu serius. Jadi kalau ada yang nanya, salah satu senior nanya, "Dok, HA itu artinya apa?" Abang mau nanyain serius apa yang guyon? Artinya HA itu kebanyakan happy aja, jadi jangan sampai happy aja. Gitu. Hidup ini kan bahagia-bahagia aja. Jadi sekali lagi saya bisa berkata apa-apa. Terima kasih rekan-rekan Bidokes yang sudah nyupport teman-teman Rumah Sakit Bayangkara, senior, teman-teman Dr. Heri, Bang Baharudin. Jadi kalau saya rakyat satu-satu lagi, saya pasti nanti ada yang ketinggalan. Tapi intinya kalau namanya belum saya sebut, tolong buka naskah saya aja di halaman depan. Sudah saya tulis semua itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya kembali kepada situasi dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya ucapan terima kasih ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyono MS yang telah bersama kita terus. Kemudian terima kasih Prof yang hadir bersama kita, Bapak Dr. Profesor Dr. Isudin Adamali selaku sekretaris, kemudian Bapak Dr. Siti Khairia Ahsan, Bapak Profesor Slamet Riyadi selaku promotor, dan Pak Abdul Rifai MSI selaku co-promotor, dan penguji Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali dan Bapak Dr. Hasanuddin, dan tamu undangan yang kami hormati ada Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Kapolresta, Bapak Direktur, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan dari BNN Kota Palu juga yang hadir pada kesempatan ini. Dengan berakhirnya ini semoga apa yang diperoleh oleh Pak Dr. H.A. Budi Prasetyo memberikan nilai manfaat bagi bangsa negara dan juga tentunya kepada institusi. Sebelum kami menutupi, saya juga mau baca pantun nomor 1, Pak. Ini tidak mau kalah juga. Burung merpati, burung kakak tua. Ini bersiul dan hinggap di pohon akasia. Selamat atas promosi dokter bagi Budi Prasetyo. Semoga menjadi ajang yang menginspirasi. Kemudian mengakhiri sidang pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Waalaikumsalam.